Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Septiana dengan NIM A1A025133. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan tema Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas 3 poin penting wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, pengertian, hakikat, dan kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua, pengertian geopolitik. Yang ketiga, bagaimana wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, istilah wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, penglihatan, atau tinjauan secara indrawi. Oleh karena itu, wawasan dapat dimaknai secara pandang atau cara melihat suatu hal. Sementara itu, dua Nusantara terdiri dari dua unsur, yaitu pertama, Nusa yang berarti pulau atau gugusan pulau, dan antara lain yang menunjukkan posisi antara dua hal. Dengan demikian, Nusantara mengacu pada kesatuan pulau-pulau yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dalam pemahaman modern, kata Nusantara sering digunakan sebagai sinonim untuk istilah Indonesia. Selanjutnya, di sini adapun 3 pandangan menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Dr. Wan Usman. Di sini, Profesor Dr. Wan Usman ini adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya sesuai dengan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menurut ahli Suryo Hadiprojo, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional dan menempatkan kesatuan wilayah sebagai hal yang utama dengan menghargai keberagaman demi kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara menurut Hasnan Habib ini adalah cara pandang yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia, darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Selanjutnya, poin pertama yaitu hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah menjaga persatuan dan keutuhan wilayah nasional. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam garis-garis besar haluan negara atau yang sering disebut dengan GBHN, ditegaskan bahwa wawasan Nusantara pengakuan terhadap Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Di sini, kedudukan wawasan Nusantara ini berperan sebagai visi bangsa Indonesia. Sebagai wawasan nasional ini mencerminkan pandangan bangsa terhadap masa depan yang ingin dicapai. Sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, cita-cita bangsa Indonesia adalah menjadi satu kesatuan bangsa dengan wilayah yang utuh. Wawasan Nusantara juga menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam kerangka paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar falsafah, ideologi negara, serta pijakan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusi negara yang berperan sebagai landasan hukum utama. Yang ketiga, wawasan Nusantara sendiri berperan sebagai visi nasional dan bertindak sebagai landasan arah pandang bangsa. Yang keempat, ketahanan nasional dipahami sebagai konsep strategi bangsa yang berperan sebagai pedoman konseptual. Yang kelima itu garis-garis besar haluan negara yang sering disebut dengan GBHN, bertindak sebagai strategis dan yang menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Selanjutnya, poin kedua, yaitu pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan wilayah, dan politik yang berarti kekuasaan dan kebijakan. Dengan demikian, geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu atau pendekatan yang mempelajari hubungan antara faktor geografis dengan kebijakan politik, kekuasaan, serta strategis pertahanan suatu negara. Geopolitik berfokus pada bagaimana kondisi geografis seperti lokasi, sumber daya, topografi, iklim, dan posisi strategis memengaruhi kebijakan luar negeri, serta strategis keamanan serta posisi suatu negara dalam sistem internasional. Konsep geopolitik merupakan pendekatan yang menggabungkan unsur geografi, politik, ekonomi, dan pertahanan dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional suatu negara. Melalui analisis terhadap berbagai faktor tersebut, negara dapat memahami dinamika kekuasaan serta potensi ancaman di suatu wilayah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menyusun strategis pertahanan yang efektif guna melindungi kepentingan nasional dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan politik negara. Juga dapat mengenali peluang serta potensi ancaman yang mungkin muncul, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan keamanan yang ada. Selain itu, penerapan konsep geopolitik membantu negara merancang strategis pertahanan yang efisien. Misalnya, melalui kajian topografi dan kondisi geografis, pemerintah dapat membantu lokasi ideal untuk membangun pangkalan militer atau sistem pertahanan udara. Langkah ini memungkinkan negara mengoptimalkan pengawasan terhadap wilayahnya serta meminimalkan risiko serangan musuh. Geopolitik juga berperan dalam perumusan kebijakan luar negeri yang selaras dengan kepentingan keamanan nasional. Dengan memahami hubungan antar negara dan dinamika kawasan, suatu negara dapat membantu aliansi serta kerja sama strategis ancaman bersama. Selain itu, analisis geopolitik membantu dalam mengenali potensi ancaman sejak dini dan merancang langkah-langkah pencegahan yang tepat, sehingga stabilitas dan keamanan nasional dapat terjaga. Pemahaman terhadap geopolitik menjadi sangat penting dalam menelaah dinamika kompleks keamanan internasional. Melalui analisis keterkaitan antara faktor geografis dan strategis militer, para pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk melindungi kepentingan negara. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti bentuk bentang alam, tetapi juga mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi kebijakan pertahanan. Geopolitik juga memperhatikan konteks kekuatan, sejarah serta perubahan kekuatan antar negara, sehingga memberikan kerangka analisis yang menyeluruh terhadap isu-isu keamanan. Dalam memahami hubungan antara geografi dan strategis militer, penting untuk menelaah kondisi fisik suatu wilayah. Faktor seperti topografi, iklim, serta sumber daya alam berpengaruh besar terhadap operasi dan taktik militer. Misalnya, medan pegunungan dapat berfungsi sebagai penghalang alami yang menguntungkan pertahanan, sementara wilayah dataran luas mendukung mobilitas dan manuver pasukan. Selain itu, kedekatan dengan garis pantai, sungai, atau titik strategis lainnya juga berperan dalam menentukan arah kebijakan pertahanan. Dengan memahami kondisi geografis secara mendalam, negara dapat merancang strategis pertahanan yang lebih efektif. Medan pegunungan, contohnya, seringkali menjadi tantangan besar bagi pasukan penyerang karena memberikan hambatan alami yang sulit ditembus. Selanjutnya di sini ada 5 pandangan menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Friedrich Ratzel, tokoh asal Jerman yang dikenal sebagai bapak geografi politik. Ratzel menyatakan bahwa negara adalah organisme yang tumbuh dan membutuhkan ruang untuk berkembang. Ia menekankan pentingnya faktor geografis seperti wilayah dan sumber daya alam sebagai menentu kekuatan negara. Menurut pandangan yang kedua itu Rudolf Kesselen. Ia adalah ilmuwan politik asal Swedia yang pertama kali memperkenalkan istilah geopolitik pada awal abad ke-20. Menurut Kesselen, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari negara sebagai organisme geografis atau entitas spesial yang hidup dalam berkembang di ruangan tertentu. Negara, baginya, membutuhkan ruang untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga, Karl Haushofer,
Tokoh Jerman yang banyak mengembangkan konsep geopolitik menjadi alat strategis bagi kehidupan luar negeri dan militer. Ia menegaskan bahwa geopolitik adalah panduan untuk memahami hubungan antara ruang, kekuasaan, dan eh, politik nasional, serta menjadi dasar bagi strategis ekspansi atau pertahanan negara. Yang keempat, Nicholas J. Spiegelman mengembangkan teori Rimland, yaitu wilayah pesisir yang mengelilingi Heartland. Ia berpendapat bahwa kekuatan dunia tidak ditentukan oleh siapa yang menguasai pusat daratan, melainkan siapa yang menguasai wilayah tepi. Karena kawasan ini menjadi jalur perdagangan dan interaksi internasional. Yang kelima, Jacob Wiener menyatakan bahwa geopolitik adalah kajian yang mengenai berpengaruh faktor geografis terhadap perilaku politik suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, terutama dalam konteks ekonomi dan keamanan. Selanjutnya poin ketiga, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama ini paham geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia adalah cara pandang dan kebijakan nasional yang didasarkan pada kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Paham ini menempatkan wilayah Indonesia yang terdiri dari darat, laut, udara, dan seluruh sumber daya alam di dalamnya sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Hanya poin ketiga bagian B, perumusan wawasan Nusantara. Perumusan wawasan Nusantara berawal dari kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya kesatuan wilayah sebagai dasar bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan NKRI. Gagasan ini muncul karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan laut yang luas, sehingga dibutuhkan suatu cara pandang yang mampu mempersatukan seluruh wilayah tersebut dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, poin ketiga, bagian 3, landasan wawasan Nusantara Indonesia. Yang pertama itu landasan ideal. Pancasila diakui sebagai ideologi sekaligus dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan kekeluargaan, kebersamaan, serta kearifan dalam membangun kehidupan nasional. Nilai-nilai tersebut mampu menampung keberagaman dan berbagai aspirasi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai sumber motivasi perjuangan bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat serta mandiri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai falsafah hidup, ideologi bangsa dan dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh penyelenggaraan negara, pemimpin pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa negara Indonesia terbentuk negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, di mana pelaksanaan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Selanjutnya, poin ketiga, bagian 4. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kepulauan yang memiliki batas-batas wilayah yang diatur berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Batas wilayah Indonesia meliputi darat, laut, dan udara yang mencerminkan kedaulatan negara secara utuh. Yang pertama itu batas wilayah darat. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Yang kedua, batas wilayah laut. Berdasarkan Konvensi Bangsa-Bangsa UNCLOS tahun 1982, Indonesia memiliki laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif atau sering disebut dengan ZEE sejauh 200 mil laut, serta landas kontinen yang ditentukan berdasarkan kondisi geologis. Yang ketiga, batas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia meliputi seluruh ruang
udara di atas wilayah darat dan laut Indonesia, sesuai dengan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Dengan demikian, batas-batas tersebut menjadi dasar hukum dan kedaulatan NKRI dalam menjaga keutuhan dan keamanan wilayahnya.